Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain buat join. Aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Kalian domisilinya dari mana aja? Karena kita lagi online ya sekarang eventnya, jadi harusnya teman-teman dari Sabang sampai Merauke nih. Domisilinya dari mana aja nih? Gue pengen tahu. Gue pengen tahu nih dari mana aja. Ada 22 orang di sini. Ntar kita akan ngobrol sama speaker kita yang keren banget. Cewek-cewek ini nih, cewek-cewek yang bekerja di dunia programming nih hari ini. Surprisingly ternyata banyak juga cowok-cowok yang join ya. Mau tahu dong domisilinya dari mana? Penasaran Kak? Tangerang. Oke, Bekasi Kak, Depok nih Kak. Wow, banjir nggak Kak tuh Depok? Bekasi, Jakarta, Bekasi Kak, Surabaya Kak. Halo, Pekanbaru, mana lagi nih? I graduate from Singapore. Hai, kamu masih di Singapura apa udah di Indo nih? Tangsel Kak, Tangerang Kak, penasaran nggak? Oh ya, pengen tahu deh kenapa. Ini kan apa namanya eventnya Tech Angel ya. Kenapa cowok-cowok di sini juga penasaran nih? Walaupun sebenarnya semua bisa join event ini sih, cuman pengen tahu aja. Selain nih, Kak Hari, kita penasaran. Penasaran juga, oke. Penasaran. Ya lebih baik kita cari tahu ya daripada mati penasaran gitu ya. Oke. Penasaran. Oke. Nah, sebelum kita mulai eventnya, nanti eventnya akan dipandu sama Karin, social media specialist dari Hacktivate. Nah, kenalan dulu ya, nama aku Dinda, aku dari Hacktivate juga akan apa ya, menjadi MC pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai acaranya ya, teman-teman, aku mau kasih informasi dulu nih buat teman-teman. As you can see guys, di poster juga udah pernah ada juga ya. Kalau khusus teman-teman yang join di acara hari ini, kalian akan mendapatkan, wah banyak banget, 5 special offer dari Hacktivate. Yang pertama, kalian bisa dapetin one-on-one konsultasi dengan tim Hacktivate. Biasanya kalau mau konsultasi sama tim Hacktiv kan harus booking jadwal dulu, atau nggak harus ke kampus Pondok Indah dulu gitu. Tapi buat teman-teman yang ada di sini, kalian bisa banget langsung one-on-one konsultasi sama tim Hacktivate. Caranya gimana? Bisa scan QR code yang ada di layar, atau enggak masuk ke apa namanya websitenya yang ada di itu ya, ada di layar juga, linktree/H8event. Terus selain itu kalian juga bisa dapetin limited discount dari Hacktivate. Bootcamp sebesar 500.000. Wow. Terus ada juga special discount for Hacktivate event. Eventnya apa nanti akan aku spill ya. Kalian akan mendapatkan penawaran menarik nih untuk event Hacktivate selanjutnya. Terus kalian juga berkesempatan untuk dapetin Hacktivate Starter Kit. Caranya adalah nanti saat sesi Q&A ya, teman-teman bisa nanya ke speaker kita. Nanti 2 penanya terbaik akan mendapatkan Hacktivate Starter Kit. Jadi kalian bisa pakai baju Hacktivate tuh kalau misalnya jadi penanya terbaik. Dan yang terakhir bisa dapat free access Udemy online course by Hacktivate juga. Wah mantep banget nih ininya special offernya. Bisa di scan QR code ya teman-teman. QR code-nya di scan atau enggak kalian klik aja linknya di aku tulis di kolom chat deh. Linknya bisa di copy, nanti masuk aja ke browser kalian, terus udah deh langsung dapetin penawaran menarik dari Hacktivate. Tuh, bisa di copy aja ke browsernya kalian. Nah, sama ini nih, buat teman-teman yang pengen masuk bootcamp, grup pejuang bootcampnya Hacktivate, kalian juga bisa scan QR code-nya yang di layar ya. Nanti kalian akan masuk ke grup Discord
Itu isinya adalah teman-teman pejuang bootcamp juga yang pengen join di Hacktivate tapi masih ragu, masih bingung, masih banyak pertanyaan. Sok langsung aja scan QR code-nya. Nanti di sana kalian bisa nanya langsung sama timnya Hacktivate. Gratis, tidak ada pungut biaya apapun kalau join komunitas ini. Oke, dan ini dia maksud aku ada penawaran menarik untuk next eventnya Hacktivate ya. Jadi tanggal 29 September nih teman-teman, kita akan mengadakan open house. Judulnya Peluang dan Proyeksi Berkarir sebagai Programmer. Nah, kalau teman-teman pengen berkarir sebagai programmer, terus kepo juga sebenarnya programmer itu kerjanya apa, karir PT seperti apa, terus mau nanya salary mungkin ya sama speaker kita di open house, boleh banget. Harusnya acara ini berbayar 15.000, tapi khusus buat kalian, aku kasih kode promo, kalian bakal dapat diskon 100%. Langsung scan aja QR code-nya. Di situ ada kode promonya TDOP 100, masukin aja saat kalian akan melakukan pembayaran. Jadi kalian tidak akan membayar 15.000 gitu ya. Kita gratiskan untuk teman-teman yang khusus ada di sini. Nah, selain itu Hacktivate juga akan ada acara Fox Talks. Kalau ini lebih light gitu ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang fakta-fakta menarik kalau teman-teman bekerja atau berkarir berurusan dengan yang namanya JavaScript gitu. Ini pembicaranya nggak kaleng-kaleng nih teman-teman. Nanti akan dimoderatorin oleh Andrean, instrukturnya Hacktivate, dan ada speaker juga dari C-Labs Indonesia, C-Labs Shopee ya. Ini unicorn gagah nih di Indonesia. Bisa langsung ngobrol sama engineer dari C-Labs Indonesia, Mas David, dan juga Mas Rama Rahmanda, engineering manager juga di Unicorn Company, dan dia juga selaku host podcast dari obrolan Karena Rehat. Nah, karena ini eventnya gratis, kalian bisa langsung aja scan QR code-nya, nanti langsung daftar aja. Kalau ini karena gratis, jadi nggak ada kode promo ya. Jadi kalian langsung daftar aja kayak biasa. Gitu. Mungkin aku mau balik ke special offer tadi. Kalau misalnya kalian belum ke scan QR code-nya, aku kasih waktu 1 menit ya, teman-teman, sebelum kita mulai ke acaranya. 1 menit bisa di scan QR code atau copy aja linknya yang ada di kolom chat. Itu kalian langsung pilih aja nanti mau ambil special offernya boleh, mau ambil mau daftar yang open house, mau daftar Fox Talk, atau mau diambil semuanya langsung one-on-one konsultasi sama tim Hacktivate juga boleh banget. Langsung aja di scan QR code-nya. Oke deh, sudah 1 menit. Nah, oke. Kita langsung masuk ke main acara hari ini ya, ngobrol-ngobrol bareng langsung nih sama 2 instruktur cantik dari Hacktivate, Kak Afifah Rahma Kustanto dan Ayu Sudi Dwi Jayanti. Sebelumnya aku mau invite dulu nih moderator kita hari ini. Ada Karina. Topin dong. Besok langsung tangkap layar, Cok. Hai Karin. Halo Mbak Dinda. Wow, ceria sekali hari ini. Lumayan ya, walaupun cuacanya rada-rada mendung nih di sini. Benar. Walaupun mendung, kita tetap harus semangat ya hari ini. Oke, karena kamu selaku moderator hari ini, langsung aku serahkan acaranya kepada Karin. Silakan, Karin. Oke, terima kasih Kak Dinda. Jadi teman-teman, perkenalkan sekali lagi, namaku Karina, aku dari Hacktivate sebagai sosial media spesialis yang hari ini akan jadi moderator di acara Day of the Programming, Perjalanan Perempuan di Dunia Teknologi. Hari ini kita kedatangan 2 speaker cantik, Kak Ayu dan Kak Afifah. Mungkin boleh disapa dulu Kak Ayu. Halo Kak Afifah. Halo, hai. Oke, mungkin teman-teman yang lain udah nggak asing karena sudah melihat poster yang berseliweran nih di sosial media teman-teman ya. Ini kalian bisa dapat kesempatan ngobrol langsung. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ke chat section atau boleh open mic untuk langsung bertanya. Nanti kita akan ada sesi Q&A dan akan langsung dijawab oleh Kak Ayu atau Kak Afifah.
Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu nih Kak Ayu sama Kak Afifah eh, sebagai instruktur dari FSJS di Hactivate. Dulunya background-nya apa, terus kenapa sih memilih programmer, dan udah berapa lama nih berkecimpung di dunia programmer. Mungkin dari Kak Ayu dulu, boleh silahkan. Oke. Background aku ya, kalau dibilang background aku tuh aku pernah kuliah kedokteran gigi, namun nggak diselesaikan. Jadi saat ini tuh bahkan sambil kerja di bidang IT sebagai instruktur juga kuliah. Kalau misalnya berarti di dunia IT ini Kak Ayu udah berapa lama? 2 tahun lebih, sudah mendekati 3 tahun. Oke. Kalau Kak Afifah sendiri gimana nih background-nya dan udah berapa lama di dunia IT? Kalau aku sendiri background-nya sebenarnya bukan IT juga ya. Aku sebenarnya background-nya adalah geofisika, geologi gitu ya. Cuman dulu waktu pas di kuliah ada codingnya juga ya. Cuman akhirnya beralih ke dunia programmer gitu ya, developer. Artinya aku switch karir juga sih. Dan berarti codingnya itu baru di akhir-akhir ya pas skripsi. Nah, berarti udah berapa tahun? Udah agak lama berarti ya. 3 tahunan ada atau 4 tahunan. Oke, berarti Kak Ayu dan Kak Afifah sama-sama switch career nih, yang dulunya ada yang dokter gigi, ada yang dulu geofisika. Kalau dari Kak Afifah sendiri ini, kenapa sih ujung-ujungnya milih jadi programmer? Motivasinya apa? Dan kira-kira apa ada kesenangan atau dorongan dari pihak-pihak lain gitu? Kalau misalnya aku sendiri, sebenarnya kan karena balik lagi ya, ketika aku masuk ke dunia geofisika gitu ya, itu sebenarnya isinya udah banyak cowok sih gitu ya. Dan ketika di akhir-akhir gitu, aku banyak ngambil mata kuliah, yang dimana mata kuliahnya itu sebenarnya pemrograman juga. Cuman ini masih dunia fisika geologi gitu ya. Dan ketika aku ngoding, sebenarnya aku lebih ke arah ngolah data sih ya. Kayak interpretasi data, data science gitu-gitu pakai Python. Cuman lama-kelamaan aku suka gitu ya. Aku suka ngoding, tapi aku juga suka desain gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya aku terjun ke dunia web developer, itu kayaknya asik deh, lebih seru gitu ya. Dibandingkan apa ya, aku ngolah-ngolah data gitu istilahnya. Terus sama sebenarnya ketika lulus itu kan susah ya bagi cewek mungkin kayak aku gitu ya, badan kecil, kerja di lapangan gitu ya, kayak di pertambangan, perminyakan. Itu mungkin agak susah. Jadi akhirnya ya udah deh aku switch karir aja deh. Gitu sih Mbak dari aku. Oke, berarti dimulai dari kesukaan dan kenyamanan ya yang paling penting ya Kak Afifah. Kalau dari Kak Ayu sendiri gimana nih? Apa nih motivasinya dan kenapa tiba-tiba memutuskan nggak mau jadi dokter, maunya jadi programmer aja gitu? Oke, kalau aku mungkin ceritanya ada panjang. Jadi lebih kayak setiap orang itu kan punya fase kehidupan gitu ya. Dimana kalau aku masuk ke IT saat itu aku ngerasa bangga sama diri aku sendiri karena di awal ya aku memang dibesarkan dengan keluarga yang berlebih, keinginan dan kebutuhannya tercukupi. Tapi suatu ketika itu papaku meninggal dan kondisinya adalah aku sedang cuti kuliah. Nah, di situ akhirnya kayak tamparan ke diri sendiri, oh ternyata tuh Allah tuh, Tuhan tuh beneran loh bisa yang tadinya kondisi kita di atas, tiba-tiba kita di bawah, dan aku nggak tahu apa value dari aku hanya lulusan SMA kayak gitu, terus gimana caranya aku bisa menghasilkan sesuatu atau tidak menjadi beban untuk orang tuaku, untuk mamaku. Nah, di situ aku itu punya abang yang sebenarnya itu adalah lulusan hektik juga, yang background-nya tuh dia S1 di yang kuliahnya juga itu dia kuliahnya ini nggak ada urusannya dengan si IT. Dia kuliah dan setelah dia lulus dengan kondisi ekonomi yang waktu itu tidak baik, dia juga langsung berpikir untuk bagaimana caranya membantu keuangan keluarga. Dia masuk hektik, dia lulus, habis itu dia kerja. Nah,
Begitu juga dengan aku yang tadinya jadi anak yang cuti, yang manja gitu ya. Terus akhirnya juga berpikir, aku harus apa? Apa yang bisa menjual diri aku? Aku harus punya skill gitu. Akhirnya aku masuk Hektif yang tadinya mungkin masuk Hektif dengan, oh aku terbiasa di FKG cewek semua gitu ya. Dulu juga SMA dan SMP bahkan di sekolah yang Islam, jadi teman-temannya cewek juga gitu. Nah, masuk ke Hektif fase 1, oke, lulus dengan cara pulang cepet ya. Datang, terus pulang, ngerjain tugas gitu ya. Ternyata waktu di fase 1 itu tidak semudah itu. Emang pada faktanya kita itu perempuan harus beradaptasi sama lingkungan. Itu dia. Jadi kalau aku bahan lebih ke kisah pribadi sih. Akhirnya cemplung ke Hektif dan IT. Gitu. Kalau dari cerita Kak Ayu ini berarti lebih hampir mirip nih kayak di bootcamp Hactivate itu ada fase-fasenya ya. Jadi kita ada masa kita di bawah, ada masa kita di atas juga. Nah, ngobrolin soal bagian kita di atas dan kita di bawah, kira-kira kendala yang paling berat selain kita menjadi perempuan di dunia programmer, dunia IT, ada nggak sih kendala-kendala lain selama menjadi programmer kalau dari Kak Ayu sendiri? Oke, mungkin di mana saat kita belum memulai beradaptasi ya. Jadi itu sih. Karena aku sendiri tuh di saat yang aku masih kelas 1 ya, itu saat akhirnya dinyatakan repeat lah, akhirnya aku berpikir untuk aku difasilitasi nih di sini ada instruktur yang bisa aku tanya, aku punya teman, aku bisa ekspor ke internet. Jadi perempuan juga kita harus memikirkan efek dari hal yang kita biarkan. Jadi ya udah, kamu giat aja nggak cukup. Faktanya di IT, kamu bisa solving sesuatu, kamu juga harus paham apa yang kamu buat. Apa itu efektif atau tidak. Tapi nggak mungkin apa yang kita buat itu satu arah aja dengan kita dan codingan kita. Pasti kita butuh pendapat orang lain, ataupun jawaban dari yang lain ya, atau input-input seperti dari instruktur, ataupun dari internet, kayak gitu. Oke, berarti dari sepenjelasan Kak Ayu ini benar-benar nggak mudah loh untuk berada di posisi yang saat ini ya. Kalau misalnya dari Kak Afifah sendiri, ada nggak sih kendala selama berada di ruang lingkup IT dan programmer ini? Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada sih ya, karena aku cukup kaget justru ya, yang tadi dari dunia geofis gitu ya, geologi lapangan, pergi ke dunia IT atau programmer ini. Justru di dunia IT atau programmer ini aku merasa nggak ada kendala sama sekali gitu ketika aku sebagai perempuan gitu ya berkecimpung di dunia IT ini gitu ya, karena justru kebanyakan ya yang laki-lakinya itu malah welcome gitu ya, malah welcome karena mungkin ya bagi aku sebenarnya ya tantangan tersendiri gitu ya, kita sebagai wanita jadi programmer gitu ya. Mungkin awal-awal tuh ngerasa mungkin oh bakal nggak dihargai nih gitu ya kerjaannya, atau bakal diremehin nih. Cuman justru malah enggak gitu ya. Karena ketika kita punya skill gitu ya, terus kita tunjukin skill itu bahwa oh kita bisa nih kayak A B C D gitu ya. Kita juga mampu ya, bener banget kata Kayu, kita juga mampu buat terus-terusan belajar gitu ya. Terus kita juga mampu bisa take A, take B, take C gitu ya. Dan justru itu malah bikin apa ya, malah bikin kita bangga sendiri juga gitu. Jadi kalau misalnya buat kendala sebenarnya kalau dari aku sendiri justru kalau di dunia programmer itu nggak ada gitu. Oke deh, berarti termasuk perjalanan yang seru dan mulus ya kalau bagi Kak Viva sendiri. Selain itu, dari penjelasan kedua speaker kita tadi, aku sempat ngerasa kalau dua-duanya ini, Kak Viva dan Kak Ayu sama-sama terjun ke dunia yang rata-rata hampir semuanya laki-laki. Jadi kayak di masa kita masuk ke dunia IT ini, rata-rata masih dimaksimalkan dengan gender laki-laki. Kalau misalnya menurut
pandangan Kak Afifah dan Kak Ayu sendiri, apa sih peranan perempuan yang paling penting untuk perkembangan teknologi di masa yang sekarang ini? Mungkin dari Kak Afifah dulu boleh? Kalau dari aku mungkin sebenarnya ya ada part yang dimana sebenarnya laki-laki tuh nggak bisa sedetail atau multitasking cewek gitu ya. Jadi kadang-kadang sometimes ketika kita lagi nge-project gitu ya, kita ngerjain beberapa fitur sekaligus gitu. Dan kalau misalnya ada kendala gitu ya, misalnya ada bug segala macam, kita bisa langsung fix itu kadang-kadang secara bersamaan bahkan ya. Dan kalau misalnya bagi aku sendiri, sebenarnya ya cewek itu kan lebih lebih bisa berpikir secara logis dan pakai perasaan juga gitu ya. Dan jadi mungkin kalau misalnya buat aku sendiri, karena aku seorang pengajar, jadi aku lebih kayak sebagai pengajar gitu ya, sebagai instruktur, fasilitator di Hektif gitu ya, aku bisa nih ngertiin kondisi-kondisi dari student-student yang aku ajarin gitu ya, mulai dari permasalahannya dia apa ya, titik akarnya dia yang nggak bisa di mana, itu bisa aku telusurin gitu, yang dimana kadang-kadang sometimes laki-laki tuh nggak bisa lihat itu gitu sih kalau misalnya menurut aku ya. Rasa simpati perempuan itu tinggi ya Mbak ya. Iya betul banget. Kalau dari Kak Ayu sendiri gimana pandangan peranan perempuan di perkembangan teknologi sekarang ini? Oke, saya aku setuju sama yang Afifah bilang ya. Jadi memang iya, kalau pada di IT saat kita jadi yang perempuan nih, biasanya kita lebih berbeda sendiri, kayak out of the box gitu ya. Karena kita bisa melihat sesuatu yang detail. Nah, tentunya juga nih saat pertama kali gitu ya terjun, tentu nggak langsung kayak gitu ya. Tapi dari pengalaman akhirnya kita menyadari, oh ini ada hal yang kurang nih. Jadi kayak perempuan tuh lebih teliti. Dan telitinya juga itu digali gitu ya. Dengan dia tuh mulai bekerja, berpengalaman, berapa lama gitu ya, dia mengetahui tentang field yang dia pelajari atau yang dikerjakan. Dan menurut aku juga, perempuan itu ya multitasking. Mungkin karena tadinya dia bisa mengetahui hal-hal detail, dia juga bisa memastikan yang mana nih bisa dia multitasking dengan tujuan. Dia multitasking itu untuk meringankan tugas-tugas lainnya. Kayak gitu. Itu dia kalau dari aku. Oke, selain dari pandangan kita nih, dari kita melihat kalau kita ini multitasking, perempuan ini simpatinya tinggi, kita juga aware sama hal-hal yang detail. Gimana sih kita itu dari Kak Ayu dulu mungkin ya, gimana sih Kak Ayu ini menyesuaikan diri di kalangan yang rata-rata itu kan programmer rata-rata laki-laki, menyesuaikan dirinya itu gimana? Tadi kan juga Kak Ayu sempat menyinggung soal fase menyesuaikan diri yang sulit ya. Mungkin boleh di-share sama yang lain. Oke. Kalau aku, pasti pertama kali kita masuk ke suatu hal ya, pasti kita kayak punya task ya. Dan tugas kita itu tentu sama dengan yang lain. Tentu kalau kita tim beradaptasi, semuanya harus dimulai dengan komunikasi. Jadi ya awali dengan pembicaraan yang kita butuhkan. Tapi kadang setelah masuk ke pembicaraan itu, perempuan itu juga punya sifat di mana kita tuh bisa mengembangkan topik gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang jadinya kita bisa dekat sama teman-teman kita. Dan perempuan tuh jangan malu gitu ya. Kadang laki-laki ini ada seru-seru juga diajak ngobrol. Dan yang tadinya kita bahas A gitu ya, mungkin tugas, itu bisa juga ke hal yang lain yang mungkin masih bersangkutan sampai akhirnya mungkin udah beda gitu ya pembahasannya. Tapi kayak gitulah cara beradaptasi. Mulai dari sesuatu yang penting, mulai dengan komunikasi, dan ini aja, ikutin aja alurnya. Gitu. Nah, oke deh. Berarti teman-teman nih kalau kira-kira mau sharing sama Kak Ayu bisa ya. Nanti dia bakal mengembangkan topik-topik yang mungkin kalian nggak terpikirkan nih. Jadi kalau misalnya mau komunikasi yang lancar dan bertukar pikiran, boleh kalian chat Kak Ayu ya teman-teman. Kalau dari Kak Afifah sendiri gimana nih cara menyesuaikan diri di dunia programmer yang rata-ratanya itu laki-laki?
Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya benar banget. Aku setuju banget sih sama perkataan yang Kayu, yang dimana kita harus bisa komunikasi gitu ya. Karena kan ya sometimes cowok tuh mikir kita bahwa cewek ribet gitu ya. Padahal ya sebenarnya kita juga asik-asik aja kok begitu diajak ngobrol gitu ya. Dan ketika example nih kita setim sama yang dimana isi timnya itu cowok semua gitu ya. Itu tuh jangan sampai kita sebagai cewek atau sebagai wanita mikir bahwa oh kita bakal diremehin nih, nggak semuanya seperti itu ya, apalagi kalau misalnya kita kerja di dunia startup ya, hal-hal kayak gitu biasanya nggak ada kok ya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya di tempat lain ya. Selama aku di sini sih aku ngerasain ketika aku beradaptasi, aku berusaha berkomunikasi dengan teman-temanku, dengan rekan-rekan kerjaku, itu nggak pernah ada masalah sih. Dan gimana ya cara mengimbanginya gitu ya. Bahkan cewek aja, contohnya ya kayak Kayu gitu ya, itu sempet juga kok apa namanya ditunjuk buat jadi lead gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai cewek mikir bahwa oh kita karir pathnya bakal lama gitu ya, atau enggak kita bakal nggak di-appreciate gitu, enggak sih. Justru malah kalau misalnya menurut aku ketika kita sebagai cewek bisa apa namanya empower ya kita sebagai perempuan bahwa kita tunjukin bahwa kita bisa, ya itu sebenarnya bakal jadi apa ya poin plus gitu. Berarti tips dari Kak Ayu dan Kak Afifah ini sama-sama komunikasi dan adaptasi nih teman-teman. Jadi kayak kunci hubungan yang berhasil gitu ya, adaptasi dan komunikasi. Jadi teman-teman mungkin biar komunikasinya lancar, kalau kalian mau bertanya, ada satu pertanyaan yang kepo untuk ditanyain ke Kak Ayu, Kak Afifah, boleh langsung ke chat, kalian tanya di chat atau nanti langsung open mic di bagian Q&A ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku kepo sih, Kak Ayu sama Kak Afifah ini kan sama-sama kerja di Hactivate. Dari perusahaan sendiri ada nggak sih mengembang apa kayak motivasi untuk mengembangkan karir, kayak peran dari Hactivate ini dalam Kak Ayu dan Kak Afifah ini di dunia programmer? Apakah ada event-event tertentu atau ada perkembangan untuk employers gitu? Ada nggak sih dari perusahaan yang digeluti oleh Kak Ayu dan Kak Afifah sekarang? Dari aku dulu atau Kayu dulu nih? Kak Afifah dulu boleh. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya Hektif udah sangat-sangat apa ya, sangat-sangat open mind gitu ya terhadap isu dua wanita di dunia pemrograman ini. Jadi banyak banget contohnya kayak sekarang lagi Programmers Day gitu ya. Nah ini yang diundang adalah kita nih para cewek-cewek di FSJS ya, hanya dua kita. Tapi walaupun cuma dua gitu ya instrukturnya, kita apa sih si Hektik ini selalu apa ya, selalu berusaha buat nge-embrace bahwa oh cewek-cewek tuh sebenarnya sangat-sangat berperan penting loh di dunia pemrograman, apalagi di dunia edukasi pemrograman ini gitu sih. Terus mungkin kalau misalnya dari segi perusahaannya ketika mungkin ya nanti kedepannya ketika kita sudah berkeluarga gitu ya, contohnya kayak kita dapat asuransi bukan cuma buat diri kita sendiri tapi buat keluarga gitu ya. Sedangkan kan kebanyakan kayak asuransi itu kan dipakai kalau buat cewek sendiri gitu ya. Tapi sedangkan kalau misalnya buat laki-laki yang berkeluarga bisa dipakai buat keluarganya dia. Nah itu kalau misalnya menurut aku di Hektif nggak ada sih kayak gitu. Jadi semuanya sama aja. Oke, kalau dari Kak Ayu sendiri mungkin ada cerita lain gimana peran perusahaan sejauh ini untuk perkembangan karir Kak Ayu, boleh di-share? Oke. Kalau dibilang, jadi kita nggak dibeda-bedain ya, cewek dan cowok sama. Jadi tugas kita sama, tentu waktu kerja kita juga sama. Nah, di Hektif itu kita juga bisa mengembangkan diri. Itu kita dibolehin untuk ikut kelas. Nah, itu sih. Jadi aku bisa mengembangkan diri aku, dan saat sebuah perusahaan open to work kepada wanita, sebenarnya mereka udah menghargai wanita gitu ya, untuk bisa kerja di lingkungannya. Itu sih. Dan itu artinya sebuah perusahaan yang seperti itu juga mengapresiasi kita sama dengan laki-laki. Kayak gitu.
Oke deh, berarti sejauh ini perusahaan cukup menyetarakan ya antara perempuan dan laki-laki. Maksudnya nggak ada yang eh, difavoritin atau gimana gitu. Kalau selain di luar dari perusahaan, lingkungan sendiri mungkin lingkungan pertemanan atau lingkungan keluarga itu gimana sih? Ada misalnya nih di lingkungan Kak Ayu dan Kak Viva ada yang menerapkan kesetaraan gender yang berbeda gitu. Kayak mereka kadang-kadang masih pandangannya itu lebih ke patriarki atau lebih kayak ngapain sih perempuan jadi programmer gitu. Masih ada orang-orang yang mungkin pandangannya seperti itu. Kira-kira itu mempengaruhi nggak sih tujuan dari programmer perempuan kayak Kak Ayu dan Kak Afifah? Kalau dari Kak Ayu sendiri gimana? Ya, jadi itu berpengaruh ya, kesetaraan gender di lingkungan kita. Karena kan seperti yang tadi awal cerita aku, di Hektif itu dia memfasilitasi instrukturnya ya, untuk mengajarkan yang mau perempuan ya, mau laki-laki, diajarin nih. Nah, jadi kalau lingkungannya yang terjadi adalah tidak ada kesetaraan gender, itu mungkin akan membuat personal dari orang itu jadi menciut ya, mungkin kepercayaan dirinya tuh menurun gitu. Nah, mungkin itu juga kenapa waktu kita masih anak-anak ataupun waktu masih remaja, orang tua kita suka bilang untuk pilih-pilih teman. Karena lingkungan itu berarti banget ya. Kamu berteman dengan yang baik, kamu dari keluarga yang baik, lingkungan kamu juga suportif, kamu bisa berkembang. Tapi kalau misalnya lingkungan kamu terasa menjudge kamu atau membuat kamu jadi tidak percaya diri, itu malahan membuat itu jadi stuck gitu ya. Gitu. Kalau menurut aku tuh penting banget sih. Jadi kalau kalian ngerasain, wah tempat aku kayak gini, mungkin kamu harus mencari jalan keluar baru gitu ya. Gitu. Tapi sejauh ini dari Kak Ayu sendiri pernah nggak sih ngerasa pengalaman kayak diperlakukannya itu berbeda dari laki-laki gitu di lingkungan Kak Ayu sendiri? Enggak, aku belum pernah sih. Memang suportif. Aman. Alhamdulillahnya lingkungan Kak Ayu ini nggak toksik ya. Kalau dari Kak Afifah sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya aku sempat ngerasain ya dibanding-bandingin sama cowok gitu ya, sama laki-laki. Terutama ya ketika aku lulus gitu ya, kan aku sebagai sarjana geofisika gitu ya, geologi, aku nge-apply ke perusahaan-perusahaan pertambangan, perminyakan gitu ya. Dan itu jujur aja di dunia-dunia itu mereka sangat memperhatikan atau sangat concern terhadap gender gitu ya. Dan mungkin ketika aku apply gitu ya, dia ngelihat nih, oh cewek nih perempuan, badannya kecil, ya udah jadinya ya nggak di apa ya, nggak dapat poin plus gitu ya. Mungkin ketika padahal apa ya, dengan badan aku yang seperti ini, dengan penampilan aku yang seperti ini, aku kuat-kuat aja kok gitu. Saya ketika naik gunung segala macam gitu ya, aku bisa aja. Cuman mereka dari awal udah ngejudge sendiri gitu bahwa oh kita nggak nyari perempuan ya, perempuan nggak bisa dihandle ini di lapangan gitu ya, perempuan mungkin nanti ke depannya bakal banyak ngeluhnya, bakal banyak ABCD-nya gitu ya. Makanya mereka lebih prefer buat nge-hire yang laki-laki daripada perempuan gitu. Cuman begitu aku move ya ke dunia IT gitu ya, ke digital ini, justru aku lebih ngerasa dihargain gitu ya daripada aku terjun ke dunia yang sebelumnya gitu ya, sebelum aku switch karir gitu sih Mbak Karin. Mungkin karena kita terjunnya itu ke dunia teknologi ya, jadi mungkin orang-orangnya lebih open gitu tentang kesetaraan gender. Nah, selain itu gimana sih cara percaya diri sebagai perempuan untuk terjun ke dunia programmer kalau dari Kak Afifah? Kalau dari aku sendiri sebenarnya balik lagi ya, kita tuh sebagai perempuan sebenarnya itu poin plus loh ketika kita terjun nih ke dunia yang dimana sebenarnya notabene kebanyakan tuh laki-laki gitu ya. Kita bisa tunjukin bahwa oh kita juga bisa loh sebagai perempuan gitu ya. Dan kita juga bisa tunjukin bahwa di dunia digital ini atau di dunia programan ini itu nggak ada loh yang namanya ngebeda-bedain antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi kebanyakan orang tuh mikir bahwa oh nanti kalau misalnya kita sebagai perempuan terjun ke dunia laki-laki,
mungkin akan diremehkan atau akan dikucilkan segala macam gitu ya. Tapi pada kenyataannya enggak kok ya. Orang-orang programmer itu kan mereka itu pinter-pinter banget ya kalau menurut aku ya. Mereka akan terus-terusan belajar ya, dan di mana orang-orang yang pikirannya maju ya kayak gini itu nggak akan pernah kok nggak open mind kayak gitu sih Mbak Karin. Oke, kalau dari Kak Ayu gimana nih biar kita percaya diri terjun ke dunia programmer sebagai perempuan? Oke. Untuk percaya diri ya lebih tepatnya kita itu untuk di dunia IT. Tentu kalau kita ngelihat wah ada orang nih jago nih gitu ya. Mungkin kita udah ngeliat dia lulusannya SMK, dia masih muda, aku belum paham nih. Atau kita juga ngelihat teman kita yang tadinya lulus IT waktu aku di bootcamp, dia udah paham nih ini aku belum gitu kan. Nah, itu mungkin kesalahan pertama ya, dimana kita membandingkan diri kita ke orang lain yang sebenarnya udah memulai lebih dulu. Nah, yang perlu kita ingat adalah orang itu pernah memulai, sama halnya dengan kamu. Kamu terjun ke sini, kamu memulai. Nah, jadi kamu bisa menjadi mereka, bahkan lebih dari orang itu. Gitu. Jadi sadarilah kalau semua orang itu nggak jago langsung. Gitu. Jangan kamu tidak percaya diri karena orang lain. Yang kedua, harus ambisius, gitu ya. Jadi kamu melihat seperti, oh aku saat ini seperti ini, aku nggak mau kayak gini, aku mau lebih dari ini, kayak gitu. Jadi itulah yang membuat kamu percaya diri tinggi atas kemauan kamu. Gitu. Yang penting dari kalau poinnya dari Kak Ayu dan Kak Afifah ini sendiri sama-sama kayak kita tuh suges diri dan jangan cepat merasa cukup gitu ya. Tapi dalam hal yang positif, jangan harus ambis, apalagi kalau misalnya dalam mencari ilmu. Nah, oh ya teman-teman, aku ingatin lagi kalau kalian mau tanya boleh langsung ke chat atau nanti dibuka mic di open mic waktu bagian Q&A ya. Mungkin aku mau tanya, selama ini kan aku bukan bagian dari programmer, ini pertanyaan pribadi aku sih sebenarnya, Kak Ayu dan Kak Afifah. Aku kan bukan orang di bagian IT dan programmer lah, jadi aku kurang paham nih. Kak, selama masa pembelajaran menjadi programmer, ada nggak sih hal yang paling sulit, masa yang kayak ngerasa, aduh aku nggak mau lagi belajar jadi programmer? Kayak aku mau nyerah aja gitu. Ada nggak sih masa-masa kayak gitu dan gimana sih cara keluar dari saat jatuhnya ini? Gitu. Mungkin dari Kak Ayu boleh. Oke. Kalau dari aku ya, waktu aku belajar di Hektif, kan aku sempat repeat ya. Nah, di situ, waktu misalnya aku udah ngerjain live code, udah selesai live code, terus aku tahu kalau live code-nya itu tidak sempurna pastinya, tapi nggak tahu nih nilainya berapa. Nah, itu pasti udah ada unsur-unsur rasa-rasa pesimis gitu ya. Waduh, kayaknya abis ini aku nggak lulus nih, kayak gitu nih. Masa 2 kali nih, masa gagal lagi sih di sini, kayak gitu. Cara kita bisa menangkan diri kita kondisi seperti itu adalah bercerita ke orang lain, orang terdekat, mungkin ke orang tua. Kalau di aku cerita ke mama, gitu ya. Karena kadang saat kita bercerita ke orang lain, kita dapat input. Apalagi kalau orangnya memang supportive ke diri kita ya. Dia ngasih tahu kamu udah ngakuin yang terbaik, kamu udah melalui banyak hal gitu ya. Jadi hal-hal itulah yang dibutuhkan saat kita rasa down. Gitu. Nah, berarti kayak balik lagi ke poin yang awal tadi, kita perlu komunikasi dan juga apresiasi dari orang terdekat. Itulah pentingnya kalian harus ngobrol nih teman-teman, jangan disimpan sendiri. Mental health itu penting loh. Kalau dari Kak Afifah sendiri gimana nih cara keluar dari masa-masa suram? Kalau dari aku sebenarnya sama ya, balik lagi ke komunikasi. Karena dulu aku pun sempat ngerasain gitu ya, kayak kok selama di kuliah kayaknya aku nggak pernah nih ngerasa sesulit ini, nggak pernah ngerasa sesusah ini gitu ya buat mikir gitu ya. Karena kan balik lagi ketika kita pengen jadi programmer, logik itu penting banget gitu kan. Dan ketika dikasih soal-soal yang sulit banget gitu ya, sempat ngerasa ada pengen, aduh nyerah aja deh ya. Cuman balik lagi ke niat awal sih. Kalau misalnya aku ya balik lagi ke niat awal,
aku tuh pengen ngapain sih, tujuan aku ngapain, goalsnya apa gitu ya. Jadi ditentuin dari awal, diniatin dari awal, dan kalau misalnya ketika lagi masa-masa terpuruknya, ya balik lagi mungkin ya kalau sebagai cewek gitu ya, sebagai perempuan harus ningkatin mood sih, ningkatin mood buat ngoding gitu ya. Mungkin sometimes kadang-kadang ketemu bug sedikit tuh udah, aduh capek error terus gitu ya, kok nggak selesai-selesai, ini errornya nggak hilang-hilang gitu ya. Ini kenapa gitu ya, kok tiba-tiba muncul error gitu ya, kadang-kadang suka pusing sendiri gitu. Cuman sometimes balik lagi sih, di lingkungan IT ini atau di programmer ini terutama di Hektif, itu tuh temen-temennya mau cewek mau cowok itu sangat-sangat suportif sih. Jadi ketika misalnya ini aku udah stuck, aku nggak bisa gitu ya, ya balik lagi aku kan punya instruktur yang dimana aku bisa tanya ke mereka gitu ya. Aku punya teman-teman yang dimana teman-teman aku pun sebenarnya merasakan hal yang sama gitu. Jadi sometimes kita lebih sering sharing gitu, dan ternyata aku ngerasa bahwa oh bukan aku doang loh yang struggling di sini gitu ya, tapi teman-teman aku juga pun struggling di sini, dan kita berusaha buat apa ya, ngebangun satu sama lain gitu loh, biar kalau misalnya ada teman kita yang down ya, kita bisa cheer up dia ya, dan begitu pun sebaliknya. Itu sih Mbak yang ngebuat aku bisa bertahan ya sebenarnya. Oke, jadi teman-teman di sini yang harus kita ingat, masa-masa jatuh itu wajar ya. Nggak semuanya bisa langsung berada di atas gitu loh. Kayak jangan denial kalau kalian itu jatuh. Jadi kayak ya cerita aja ke teman, atau mungkin kalian share di second account kalian gitu, marah-marah sendiri. Setidaknya keluarin aja. Jangan biarin hal itu jadi bikin mood kalian itu buruk gitu ya. Nggak cuma di bidang teknologi juga, di luar bidang teknologi juga, karena kita sebagai perempuan mengakui nih, kami nggak denial kalau mood itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku, programmer ini bagi aku tuh benar-benar yang sulit banget dan butuh komitmen yang cukup kuat gitu nih Kak Ayu dan Kak Afifah. Kalau dari Kak Ayu sendiri, output apa sih yang Kak Ayu harapkan dalam menjadi programmer ini? Oke, output ya. Karena saat ini aku juga adalah instruktur ya. Tentu waktu aku jadi instruktur dan aku jadi programmer, aku ingin bermanfaat gitu ya. Entah aplikasi yang aku buat ada menjadi hal yang bermanfaat, atau diri aku yang bermanfaat untuk mengajari teman-teman atau student-student aku. Gitu. Karena di aku juga, aku percaya saat kita memberikan manfaat ke orang lain, itu akan balik ke kita. Dan hal itulah yang bikin kita senang. Oh, aku tuh berguna ke orang lain, orang membutuhkan kita, orang percaya sama kita, itu dia. Jadi programmer ada hal-hal seperti itu, gitu. Kalau dari aku itu. Oke, Kak Ayu ini mulia ya outputnya teman-teman. Kalau Kak Afifah ini gimana? Mungkin ada output yang sedikit eksplisit mungkin, atau gimana? Tetap sama aja gitu output kita kan harus yang bermanfaat ya teman-teman. Kalau dari Kak Afifah gimana? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya balik lagi ya, sama ya, karena balik lagi kita fasilitator, kita instruktur gitu ya. Karena kan sebenarnya aku dari dulu ketika di kuliah juga sempat nge-as lab, nge-as segala macam gitu ya. Jadi aku ngerasa bahwa ketika kita ngajarin orang dan orang itu jadi ngerti gitu ya, dan dia berterima kasih ke kita, itu menurut aku udah bikin kita seneng sih gitu ya. Berarti bener banget nih, apa namanya, aku bisa bermanfaat loh buat orang lain gitu ya. Dan terlebih ketika apa ya, ketika bukan cuma sekedar ngajar doang, tapi ketika mereka lagi down pun itu kita bisa bantu mereka buat ngasih tips and trick gimana sih caranya biar mereka nggak gampang down gitu ya. Kita bisa ngasih tips-tips bahwa oh kalau misalnya pengen jadi programmer ya kalian harus A B C D, ya kalian harus melewati tahap ini segala macam gitu ya. Jadi ketika apa ya, kedepannya sih aku sebenarnya suka banget ngajar, terutama ngajar programmer ini ya, karena balik lagi Indonesia masih minim banget orang-orang IT-nya gitu ya, dimana kebanyakan juga masih banyak yang nge-hire orang luar gitu ya buat jadi IT-nya, padahal kalau misalnya kita bisa kembangin apa namanya, source dari Indonesia sendiri, itu menurut aku bakal bisa jadi apa ya, kebanggaan tersendiri buat Indonesia gitu masih, kalau misalnya menurut aku.
Oke deh, Kak Ayu dan Kak Afifah benar-benar ingin bermanfaat bagi nusa dan bangsa nih teman-teman. Mungkin di sini ada yang temennya dari menteri-menteri dari bisa nih bantu Kak Ayu dan Kak Afifah untuk maju. Oke, mungkin pertanyaan dari aku sih itu cukup segitu kita sharing-sharingnya. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang ini aku mau sedikit curhat, bukan curhat sih. Jadi dulu itu aku sempat ada keinginan untuk menggeluti dunia programming nih Kak Ayu dan Kak Viva. Tapi kata temanku, kalau misalnya mau jadi programmer itu kalau misalnya kita gamers itu pasti asik jadi programmer. Nah, untuk dari Kak Ayu dan Kak Viva ini setuju nggak sih? Atau Kak Ayu dan Kak Viva ini sebenarnya juga gamers nih? Mungkin dari Kak Afifah dulu boleh. Kalau dari aku sebenarnya aku nggak gamers ya. Kalau misalnya yang gamers itu adalah KAI gitu ya. Jadi bahkan kalau misalnya orang bilang apa namanya, kalau jadi gamers, jadi programmer bakal asik, itu enggak juga gitu. Karena aku backgroundnya itu nggak suka ngegame sama sekali gitu ya. Game yang sering aku main itu cuman catur ya cuman catur, soliter gitu-gitu ya. Nggak ada tuh game-game yang lain gitu aneh-aneh. Aku enggak. Dan sebenarnya apa ya? Balik lagi sih, ketika kita suka memecahkan sebuah masalah gitu ya, balik lagi ke problem solving, ya aku tipe-tipe orang yang suka nge-solve sebuah problem apapun itu gitu ya. Itu udah kebentuk waktu pas di kuliah sih. Di kuliah sering ikut FGD segala macam gitu-gitu ya, himpunan dan yang lain-lain gitu ya. Itu sering banget tuh kita rapat dan kita butuh solusi nih, kita butuh output gitu ya. Dan ketika kita pengen memecahkan sebuah masalah itu kan nggak bisa langsung jadi oh udah dapet nih goalsnya gitu ya, tapi butuh proses gitu. Dan proses itulah yang apa ya, yang aku suka gitu ya, proses itulah yang aku sukain. Jadi kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang mungkin ya suka game ya, ketika kalian memenangkan sebuah game itu kan butuh step-step juga ya, butuh taktik, butuh cara ya. Dan itu mungkin kalau menurut aku logis juga sih, logis juga ya ketika kita suka ngegame ya, terus kita pengen jadi programmer karena ya kita selama game pun kita mikir gitu kan, gimana nih caranya buat menang gitu ya. Kalau misalnya dulu ketika aku rapat debat gitu ya, gimana nih caranya aku menangkis gitu ya, apa namanya, perdebatan yang ada supaya kita bisa dapetin sebuah problem ya yang kita bisa solve gitu. Itu sih kalau misalnya menurut aku Mbak Karin. Oke teman-teman, FYI Kak Afifah ini dulunya debat dan dia juga perempuan, jadi kalian jangan macem-macem ya. Kalau dari Kak Ayu nih gimana nih? Mungkin boleh sharing selaku gamers ya. Oke, mungkin lebih tepatnya jadi gamer setelah jadi programmer sih. Karena kalau dibilang dulu aku main game ya yang single player aja. Terus setelah jadi instruktur, berteman sama teman-teman yang suka main game, itu jadi ngikut ya. Jadi aku juga suka main game, walaupun sebenarnya nggak jago-jago juga. Kayak gitu. Jadi ada fun-nya karena bersama gitu. Ya. Gitu, guys. Mungkin biar keluar dari pusingnya pekerjaan juga kali ya Pak Ayu ya. Oke, ini kita kan udah sharing-sharing nih teman-teman sama Kak Ayu dan Kak Afifah. Kalian buat yang sekali lagi aku ingetin kalau kalian mau ada pertanyaan boleh langsung di komen sekarang atau kita open mic habis ini. Intinya dari percakapan kita sejauh ini itu perjalanan perempuan di dunia teknologi udah pasti nggak mulus. Perjalanan semua orang ya tidak mulus teman-teman di dunia teknologi ini. Tapi sisi positifnya perjalanan dari Kak Ayu dan Kak Afifah ini juga nggak meliputi konflik dari eksternal. Itu paling ya konflik sama diri kita sendiri kayak kita lagi nggak mood, lagi capek atau apa, itu membuktikan kalau dunia teknologi khususnya di Hactivate sendiri itu udah mulai terbuka nih dengan kesempatan-kesempatan untuk perempuan di dunia teknologi. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi Q&A sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini sebenarnya udah masuk, mungkin aku langsung bacain ya dari Mas Heru Pranata. Kak Ayu dan Kak Afifah, saya saat ini itu sedang merasa jenuh dan merasa hilang arah untuk berkarir. Awalnya saya memang berlatar belakang
IT, namun sama sekali belum mendalami programmer. Lebih kepada komputer network dan komputer forensik yang sebenarnya dulu sangat saya sukai. Namun setelah lulus, karena saya lulus langsung diterima bekerja dengan jalur berbeda sebagai CSO, kurang lebih 7 tahun, dan sama sekali selama bekerja tidak menyentuh bidang IT. Sampai dengan sekarang merasa stuck dengan karir. Menurut Kak Ayu dan Kak Afifah, apakah saya terlambat untuk keluar dari zona nyaman saat ini dan mempelajari hal baru, mulai dari nol lagi? Mungkin dari Kak Ayu dulu, boleh? Oke. Sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, kalau dibilang. Kalau kita suka ngomong ya, karena faktanya di Hektif itu bervariasi. Bervariasi umurnya, bervariasi background-nya. Kayak gitu. Itu sih. Yang perlu kamu kuatkan adalah tekad kamu. Karena saat nanti kamu cemplung mempelajari sesuatu, kamu harus tahu, aku targetnya sampai kapan. Aku harus disiplin untuk mencapai hal itu. Apa sih untuk untuk bisa sampai jadi programmer dan di IT nantinya, lewati pembelajaran. Kayak gitu. Tambahin skill kamu. Kalau ada challenge, berarti itulah yang kamu kerjakan. Gitu. Dan ini sih, harus positive thinking juga. Oke. Oke, cukup. Gimana Mas Heru? Mungkin kita dengar dari Kak Afifah dulu kali ya insight-nya. Boleh Kak Afifah, silakan. Kalau dari aku sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, karena ya balik lagi kalau misalnya kita emang udah niat buat mau belajar, itu nggak ada yang nggak bisa kok. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya emang niatnya udah pengen switch karir atau pengen balik lagi nih nyentuh IT, itu banyak banget kok sebenarnya background student di Hektif yang dulunya dia udah kerja ya backgroundnya IT gitu ya. Cuman pas lulus nggak kerja ngoding gitu ya. Terus pengen balik lagi ngoding itu banyak banget kok. Jadi kalau menurut aku pasti bisa gitu sih. Oke deh Mas Heru. Berarti intinya itu buat Mas Heru jangan takut untuk memulai lagi. Nggak ada kata terlambat untuk belajar ya. Kayak ilmu itu nggak ada matinya kok. Pasti bakal berguna buat siapapun nantinya. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Jordi atau Jorde. Setelah lulus bootcamp itu, gimana pengalamannya dalam menghadapi dunia kerja? Apakah lebih mudah dalam menghadapi problem? Bisa lebih mengikuti arus dunia kerja dan lain-lain? Lebih minta sharing pengalaman aja, Kak. Terima kasih. Nah, kebetulan Kak Ayu dan Kak Afifah ini juga lulusan bootcamp FSJS dari Hektivate nih. Setelah menjadi alumni, mereka lanjut menjadi instruktur. Jadi, di sini Mas Jordi mungkin ingin lebih tahu nih pengalaman dari Kak Afifah dan Kak Ayu sendiri. Gimana? Mungkin dari Kak Ayu dulu boleh? Oke, di dunia kerja ya. Bisa dibilang kalau di dunia kerja bisa bermacam-macam ya. Mungkin kamu kemarin belajar A, tiba-tiba dimintanya B gitu ya. Nah, yang perlu kamu ketahui, di sekitar kamu mungkin pasti ada yang namanya senior atau atasan kamu yang bisa kamu tanyakan. Hal seperti itu. Minta bantuan untuk hal yang memang nggak bisa kamu pahamin, tapi kamu udah nyoba. Gitu. Terus kalau dibilang aku sih karena aku jadi instruktur ya, aku fun sih rasanya. Karena di satu sisi aku mempelajari sesuatu saat aku masih student, tapi ternyata setelah aku jadi instruktur, ternyata ada lagi yang lebih banyak, lebih dalam lagi. Gitu. Kamu harus punya rasa, ini seru ya, kayak gitu. Kamu jadi kayak, kayaknya enak nih, diselesain nih. Walaupun ada yang membuat kamu terdiam karena mungkin sulit, coba untuk tanya gitu. Oke. Gitu. Berarti kalian itu harus benar-benar suka problem solving nih, kayak Kak Afifah tadi ya. Mungkin bisa dimulai dari nyelesain masalah keluarga, masalah teman gitu ya. Boleh jadi tempat curhat teman-teman, mulai dari hal kecil aja dulu teman-teman. Kalau dari Kak Afifah gimana? Kalau dari aku sama sih, sebenarnya balik lagi ya, ketika kita udah switch career atau milih path buat jadi seorang IT gitu ya atau programmer, itu tuh nggak akan ada kata berhenti untuk belajar gitu ya. Karena balik lagi
stack dunia digital itu akan semakin berkembang lagi ya. Jadi kalau misalnya kita tipe-tipe orang yang aduh ya udah deh belajar A aja udah habis itu nggak mau belajar yang lain, itu nggak akan pernah bisa berkembang sih. Karena balik lagi dulu ya, orang-orang dulu ketika bikin web front end gitu ya masih pakai jQuery ya, jQuery dan jQuery atau DOM yang biasa. Ya sekarang udah banyak framework yang bisa kita pakai. Ya kalau misalnya kita nggak mau pelajarin hal itu ya kita nggak akan pernah bisa maju. Ya jadi kalau misalnya dari aku sendiri, benar banget kata Kayu tadi ya, kita harus tanamin nih dalam diri kita bahwa kita harus terus-terusan berusaha buat ngejar teknologi gitu ya. Karena ya balik lagi kan bukan kita yang buat ya, atau mungkin nanti bahkan kalau misalnya kalian udah ngerasa bahwa coding itu adalah my soul gitu ya, jiwamu banget nih, coding itu seru banget, mungkin kalian bisa bikin framework kalian sendiri gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya di pengalaman ya, ketika kita nge-project gitu ya, atau enggak minta dibikinin, ada orang yang minta bikinin website segala macam, kita udah ngasih misalnya fitur-fitur atau requirement yang dia minta gitu ya, tapi tiba-tiba dia minta berubah jadi B gitu ya. Nah itu sometimes kadang-kadang bikin kita loh tadi kemarin mintanya A, sekarang mintanya dirubah lagi jadi B gitu ya. Nah kadang-kadang itu kita nggak bisa nyalahin kliennya juga sih. Ya jadi sebagai programmer kalau misalnya emang ada stack yang bisa memenuhi requirement tersebut ya kenapa enggak kita explore juga gitu. Toh ilmunya juga bakal dipakai sama kita juga seterusnya. Itu sih kalau misalnya dari aku. Oke deh, jadi intinya kalian tuh kalau menghadapi problem itu harus sabar, harus sabar dan harus ikhlas gitu. Jalanin aja dulu ya. Oh ya teman-teman, ini kalau misalnya kalian mau tanya, boleh di chat section, boleh open mic, tinggal raise hand aja nanti. Dan jangan lupa kalian nanti dua penanya terbaik bakal dapat piring cantik dari Hektivate. Enggak, merchandise ya teman-teman. Tapi kalian bakal kayak kata Kak Dinda tadi bakal pakai baju Hektiv nih, yang rubah-rubah itu, oren-oren itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Mas Sony, Meli Friadi, Kak Afifah dan Kak Ayu. Ketika menjadi pelajar di Hektiv, belajarnya lebih senang di bagian front end atau back end atau full stack. Kenapa alasannya senang pada bagian tersebut? Terima kasih. Waduh, Mas Sony ini programmer juga ya, lagi ngetes ya Mas ya. Oke, mungkin dari Kak Afifah dulu boleh. Kalau aku sendiri, jujur, aku lebih suka front end sih dulu ya, waktu pas masih jadi student ya. Karena ya balik lagi, aku suka ngedesain, that's why aku switch yang tadinya ngolah data, ya DS doang, ya data science, jadi pindah nih ke web dev. Karena ya balik lagi, aku suka ngedesain, itu sih alasannya dari aku. Oke, kalau dari Kak Ayu sendiri gimana? Ini rupanya Mas Sony adalah calon student. Bismillah ya, semoga masuk. Oke, kalau aku ini malah lucu ya. Waktu aku masih student, di awal-awal aku memang suka nih sama yang namanya warna desain gitu ya. Jadi saat di fase 1 tuh belajarnya back end gitu ya. Aku tuh suka banget sama front end dibanding back end pada saat itu. Tapi setelah aku menguasai back end gitu ya, masuk ke fase 2 jadi suka back end gitu kan rasanya. Sedangkan sekarang lagi belajar front end. Nah, itu. Nah, untungnya kan di Hektiv tuh belajarnya full stack ya. Jadi lulus-lulus bisa dua-duanya. Nah, kayak gitu sih. Jadi pada akhirnya sih aku bisa bilang aku suka dua-duanya. Tapi kalau dibilang ya mungkin kalau sekarang karena udah bisa dua-duanya, aku bilang aku balik lagi aku suka front end. Tapi sekarang aku full stack gitu deh. Oke. Oke, menyesuaikan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Mas Heru lagi. Kak Ayu dan Kak Afifah sebagai instruktur di Hektivate, ini dari tadi pertanyaannya point of view alumni ya, ini point of view-nya instruktur. Calon student seperti apa sih yang diharapkan dari Kak Afifah dan Kak Ayu di Hektivate supaya dapat mengikuti dengan baik pembelajaran dan lulus bootcamp?
Mungkin dari Kak Afifah dulu boleh. Kalau dari aku mungkin sebenarnya niat sih ya, niatnya dulu. Ya, jadi balik lagi sebelum masuk gitu ya, coba dipikir-pikir dulu kira-kira waktu ya yang di spare ya ini cukup atau enggak gitu ya. Terus niatnya gimana gitu ya. Karena sometimes nggak banyak juga sih, banyak juga ya sebenarnya student-student yang sebenarnya udah masuk mereka banyak banyak ngeluhnya gitu, tapi mereka lupa gitu ya bahwa di awal kalian nih misalnya para student masuk ke Hektif ya 4 bulan ya, terus tiba-tiba lulus mau jadi programmer gitu ya. Bayangin aja orang-orang yang kuliah IT ya harus 4 tahun dulu ya, sedangkan kalian 4 bulan doang tiba-tiba lulus udah jadi programmer handal gitu ya istilahnya ya. Meskipun sebenarnya kalau misalnya kalian mau tahu ya, ketika kalian belajar coding di Hektif ini tuh hanya sepersekian kecilnya aja gitu ya. Nanti ketika kalian udah kerja itu banyak banget ya materi pembelajaran ataupun ilmu-ilmu yang sebenarnya belum kalian kuasain gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh di sini belajar fundamentalnya dulu ya. Jadi ketika kalian udah lulus ya, ketika kalian nanti kerja pakai stack apapun itu kalian udah bisa gitu ya. Karena ya kalian balik lagi ya fundamentalnya udah ada gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke niatnya sih, jangan sampai nanti udah masuk kalian nggak bisa nih nge-spare waktu ya, tenaga dan pikiran segala macam ya ketika ngikutin bootcamp ini gitu sih sebenarnya bakarin dari aku. Oke deh, jadi teman-teman mungkin kalau kalian pengen yang buru-buru, kayak misalnya kita naik Gojek pengen buru-buru, jadi lewatnya gang-gang yang kecil nih. Jadi bisa kalau pengen jadi programmer, bisa kalian mulai dulu dengan ikut bootcamp di Hektivate. Bisa ketemu Kak Ayu dan Kak Afifah lagi loh. Mungkin yang hari ini kurang lama ya. Pengen masih lihat yang lama-lama dan rindu nanti. Siapa tahu ya. Kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Kak Suci Lestari. Salam kenal Kak Afifah dan Kak Ayu. Selama menjadi developer, pasti kakak-kakak pernah mengalami stuck saat melakukan pengembangan suatu program sehingga logiknya nggak kepikiran. Gimana sih kakak mengatasi supaya pikiran jadi jernih kembali? Mungkin dari Kak Ayu dulu boleh. Oke. Pertama, kamu harus pastikan dulu kalau kondisi kamu adalah sudah sehat gitu ya. Karena saat kita jadi programmer, aku juga kalau ngoding itu udah ngerjain project dan biasanya bisa nggak sadar ya, udah jam berapa, udah berapa lama. Kamu harus tahu kondisi tubuh kamu udah fit nggak. Jadi kalau kamu yang belum makan ya makan. Kalau kamu lagi kurang tidur tidur kayak gitu. Penuhi dulu kebutuhan tubuh kamu. Setelah itu kamu bisa tuh berpikir jernih lagi kayak gitu. Ya yang kedua tadi yang sempat dimention ya mood ya gitu. Kalau dari Kak Afifah gimana? Iya sih, kadang kalau misalnya badan udah capek ya mau dipikirin segimanapun buat nyari solve-nya gitu ya, itu nggak akan ketemu. Jadi balikin dulu aja moodnya gitu ya, kayak ya udah deh makan dulu ya, GoFood dulu, GrabFood dulu, Netflix dulu gitu ya, atau ngedrakor dulu. Sometimes kadang-kadang ketika bangun tidur gitu ya, ketemu nih, oh iya kenapa nggak kayak gini aja caranya gitu ya. Baru dia langsung buka laptop, satut-satut jalan gitu. Tapi kalau misalnya udah stuck, udah capek banget, badan udah nggak bisa mikir, kita paksain, itu sometimes nggak akan ketemu sih jawabannya gitu sih. Kadang-kadang bahkan ketika lagi tidur gitu ya, ini nggak bisa tidur nih gara-gara mikirin gimana cara nge-solve-nya gitu ya. Cuman kadang-kadang ketika udah tidur, bangun-bangun, ketemu deh jawabannya gitu sih kadang-kadang ya. Yang penting yang utama adalah mood ya teman-teman ya. Kayak apalagi kalau misalnya kalian ini orangnya kepikiran, jangan kepikiran. Sebenarnya kita tuh perempuan ya, aku ngomong sebagai perempuan tuh kita tuh bisa menyelesaikan segala hal. Cuma perlu panik aja dulu bentar. Panik aja dulu, padahal selesai gitu. Padahal kalau santai juga ya nggak masalah ya teman-teman. Oke. Ini sejauh ini belum ada pertanyaan tambahan lagi nih dari teman-teman yang yakin. Nanti kalian nyesel loh nggak dapat piring cantik dari Hektivate. Sejauh ini kalau misalnya
ada ilmu lain yang pengen ini pertanyaan dari aku aja deh kalau gitu ya, biar aku aja yang dapat piring cantik atau payung cantik. Sejauh ini itu ada nggak sih ilmu-ilmu atau bidang yang ingin dipelajarin lagi dari Kak Ayu dan Kak Afifah, atau pengen cukup nih programmer tapi lebih dikembangkan lagi ilmunya, atau pengen switch karir lagi, mungkin ada sesuatu bidang yang dikepoin dari Kak Ayu dulu mungkin? Kalau aku nggak ada sih. Jadi malahan, kalau di IT kan sebenarnya banyak ya. Programmer, ada product manager, terus ada UI UX. Malahan aku lebih ke 3 hal itu. Jadi kayak ingin menguasai ketiganya. Tapi ketiganya itu masih di sektornya IT. Gitu sih kalau aku. Berarti Kak Ayu ini emang woman in tech banget gitu ya, teman-teman. Kalau dari Kak Afifah sendiri mungkin pengen belajar, tadi kan katanya sempat disinggung kalau Kak Afifah suka desain, mungkin pengen ngambil S2 arsitektur atau apa gitu. Sebenarnya nggak ke arah situ sih. Balik lagi ya, sektor di dunia IT ini kan banyak banget ya, termasuk kayak digital marketing ya dan yang lain-lain gitu ya. Eh, Cuman kalau misalnya aku sendiri ya, kalau misalnya ditanya mau belajar apa lagi sih, sebenarnya aku lebih mengarah pengen belajar tentang akuntansi ya, justru ya, akuntansi finansial gitu ya, karena aduh umur udah tua nih gitu ya, harus udah mulai mikirin nih ya gitu ya, finansial gitu. Nah, cuman balik lagi kalau misalnya di dalam sektor dunia IT-nya kan sebenarnya eh, ini lebih mengarah ke apa ya, web dev ya, balik lagi kayak ke UI UX ya dan yang lain-lain gitu ya. Karena di dunia IT ini nggak cuman JavaScript doang nih ya yang aku pelajarin. Jadi banyak banget tech ya di dunia IT yang sebenarnya belum aku kuasain gitu. Dan justru ketika aku masuk ke dunia IT, balik lagi belajar tuh nggak akan pernah ada hentinya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak sih yang pengen aku pelajarin lagi, itu sebenarnya banyak banget kalau misalnya di dunia IT-nya sendiri gitu sih Mbak. Oke, nggak cukup-cukup ya untuk belajarnya. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Nesa. Untuk Kak Afifah, kebetulan aku juga dari Geoscience. Penasaran aja sih Kak, dengan kemampuan programming yang sekarang, masih ada keinginan buat belajar selanjutnya yang meleburkan programming X Geoscience lagi nggak sih Kak? Ini mungkin agak-agak nyambung sama pertanyaan aku tadi ya. Boleh dari Kak Afifah silakan jawab. Sebenarnya kalau misalnya dari aku eh, ada sih ya keinginan ada juga gitu ya buat belajar ngolah data lagi. Cuman balik lagi mungkin kan aku lebih cenderung suka gitu ya nge-explore hal-hal kayak misalnya designing gitu ya, lebih mengarah ke front end. Kalau misalnya buat ngolah data, interpretasi data, balik lagi kan harus pelajarin lagi gitu ya rumus-rumus fisikanya segala macam ya, metode-metodenya buat ngolah-ngolah data. Eh, itu sebenarnya sih ada-ada aja ya, ada-ada aja ya. Buat pengen sih ada gitu ya. Cuman eh, sudah kurang menarik bagi aku ya. Sudah kurang menarik bagi aku untuk mempelajari ya programming as geoscience itu sih. Karena balik lagi aku melakukan hal apa yang aku suka supaya aku enjoy gitu sih. Berarti keputusan Kak Afifah ini lebih tertarik untuk di dunia akuntansi nih teman-teman. Mungkin biar jadi bundahara ya, segera jadi bundahara nih. Ya Afifah, oke mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, kita cukupin sampai di sini. Intinya teman-teman jangan takut untuk terjun ke dunia teknologi, apalagi perempuan nih. Ini dari ada Mas Randu, wih cantik banget Kak Afifah. Terima kasih. salah server Mas. Boleh direct message aja kali ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku bakal balikin ke Kak Dinda selaku MC. Aku ucapin terima kasih dulu buat Kak Ayu dan Kak Viva. Makasih waktunya ya, kakak cantik. Oke, Sama-sama aku Mbak balikin ke Kari. Kak Dinda. Kasih semuanya. Oke, wah seru banget ya ngobrol sama dua
ini kita karena Tech Angel, aku pengen sebutnya kayak dua angelsnya Hacktivate nih. Oke teman-teman, ini kan tadi aku udah sempat share juga ya kalau ada beberapa special offer dari Hacktivate. Nah, aku mau ingetin lagi nih teman-teman kalau special offer ini berlaku cuman khusus buat teman-teman yang ikut acara hari ini aja. Aku akan remind lagi deh biar nggak lupa ya, siapa tahu tadi QR code-nya ada yang lupa. Nah, ini nih. Jadi untuk teman-teman yang ada di acara ini terbuka untuk semuanya ya. Kita tidak memandang gender ya, walaupun ini acara Tech Angel. Kalian kalau mau join bootcamp di Hacktivate tadi sama kakak siapa ya yang calon student. Nah, ini bisa banget pakai special offer dari Hacktivate di hari ini. Dengan cara scan aja QR code-nya yang ada, dan tadi di kolom chat juga aku udah drop down juga link-nya, bisa di copy aja ke browser kalian. Kalau kalian isi form di QR code itu, kalian akan mendapatkan yang pertama one-on-one konsultasi dengan Hacktivate itu free ya. Tidak dipungut biaya walaupun konsultasi secara online, offline atau gimana pun kalian tidak dipungut biaya sama sekali. Terus ada limit diskon juga buat Hacktivate Bootcamp sampai 500.000. Wow, ini kan lumayan banget ya, 500.000 bisa buat all you can eat 2 orang gitu daripada nggak diambil diskonnya kan. Terus ada special discount juga for Hacktivate event yang tadi udah aku spill juga, ada open house dan juga Fox Talks. Terus buat tadi ada 2 penanya terbaik ya, akan kita kirimkan Hacktivate Starter Kit. Jadi isinya ada kaos Hacktivate, ada juga notebook dari Hacktivate juga. Makanya ini teman-teman yang tadi nggak nanya kayaknya menyesal ya karena tidak bisa mendapatkan piring cantik dari Hacktivate. Dan yang terakhir ada free access Udemy online course by Hacktivate. Ini khusus buat teman-teman yang ada di sini. Semua peserta akan dapat. Jadi nanti tungguin aja, akan dikirimkan melalui email. Jadi kalau mau, kalian tinggal scan aja QR code-nya. Ayo, scan QR code-nya. Jangan sampai ketinggalan. Nanti informasinya ketinggalan, nggak berlaku lagi ya. Dan ini yang selanjutnya ada juga grup Discord Pejuang Bootcamp. Nah, ini teman-teman yang pengen join bootcamp-nya Hacktivate tapi masih bingung, aku tuh harus mempersiapkan diri seperti apa, harus ada background apa, harus bayar berapa banyak, dan segala macamnya. Proses pembayarannya bisa nyicil atau enggak, itu bisa banget ditanyakan di grup Discord ini, tinggal di-scan aja QR code-nya. Nanti kalian bisa tanya-tanya sama tim Hacktivate gitu. Tadi udah dapat one-on-one konsultasi, join grup juga, kurang mantap apa Hacktivate nih. Memprovide kebutuhan teman-teman ya. Yes, dan ini adalah Hacktivate special offer untuk event Hacktivate. Open house di tanggal 29 September yang harusnya membayar 15.000, tapi khusus buat teman-teman yang hadir di sini, kalian bisa dapatkan secara free. Tinggal masukin aja kode promonya. Itu sudah ada di situ kode promonya, TDOP100. Di saat kalian mau check out pembayaran, masukin aja kode promonya, langsung otomatis kalian dapat diskon 100%, which is gratis, tidak dipungut biaya. Pembicaranya ada dari Kak Samuel Matthew, itu front-end engineer WER6 dan sekaligus alumni-nya Hacktivate. Terus ada juga Kak Anugrah Reski Fauzi, itu senior software engineer di Sendit. Wah, Sendit ini sekarang jadi top of mind untuk third party pembayaran ini ya, perusahaan gitu. Jadi kalian bisa nanya gimana caranya jadi senior software engineer kita. Tinggal di-scan aja QR code-nya, masukin kode promo dan dapat eventnya gratis. Dan selanjutnya ada event juga Fox Talks ya di tanggal 22 September. Ini barengan sama instructor-nya Hacktivate juga, ada dari engineer at C-Labs Indonesia, Kak David, dan juga engineering manager di Unicorn Company. Aku spill aja Unicorn Company-nya ini sekarang lagi naik daun juga, tapi beliau tidak mau disebut perusahaannya apa karena low-key gitu. Kalian bisa nanya sama Kak Rama juga, sekaligus host podcast Obrolan Kala Rehat. Kak Rama juga ngebahas juga beberapa tentang dunia programming dan bagaimana kisah dibalik Kak Rama Rahmanda sampai akhirnya menjadi engineering manager seperti sekarang. Langsung aja di scan QR code-nya, nanti langsung ke direct ke link pendaftaran eventnya, dan ini eventnya gratis ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah standby sama kami sampai jam 2, ya hampir 2:30 ya, hampir 1,5 jam kita bareng-bareng. Mungkin aku balik ke ini deh, special offer, biar kalian bisa scan QR code ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati, tenang aja, Hacktivate akan
selalu mengadakan event setiap bulannya. Jangan sampai ketinggalan event tentang apapun itu ya, JavaScript, digital marketing, dan juga data science. Kalau kalian kepo bisa datengin aja ke eventnya. Aku Dinda atas nama HTV pamit. Terima kasih udah standby sampai sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat dan see you di event selanjutnya. Bye bye.